hendak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami adalah calon guru penggerak angkatan 6 kelas A01 Kabupaten Dharmasraya. Saya sendiri Davlita SPD, fasilitator Ibu Neni Iryani, pengajar praktek Ibu Erniati SPD. Sebelah saya Desniwati, fasilitator Ibu Neni Iryani, pengajar praktik Ibu Atnawati. Dan teman saya satu lagi. Halo, saya Suratni dengan fasilitator Ibu Neni Iryani dan pengajar praktek Ibu Miftahul Hasanah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempraktekkan coaching dengan praktik Alur Tirta. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Davrita. Waalaikumsalam Bu Suratni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik dan senang Bu Suratni. Perasaan Ibu gimana hari ini? Senang sekali. Oh iya, pada kesempatan kali ini Ibu berperan sebagai coach ya. Ya, Kemudian apa kira-kira yang sudah Ibu siapkan? yang sudah saya siapkan yaitu tujuan, kemudian tindakan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan saya sudah menyiapkan juga pertanyaan berbobot Bu Suratni. Jangan lupa pula ya, kompetensi inti coaching yang pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan. Kalau begitu silahkan dimulai Bu. Baik Bu, terima kasih Bu. Silakan. Assalamualaikum Bu Desni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Davita. Alhamdulillah baik. Baik, saya lihat muka Ibu tidak seperti biasanya. Kelihatan agak ada mendung gitu. Kata orang kalau langit lagi mendung, wah itu gawat juga itu Bu Desni. Apa benar itu Bunda? Pandai-pandai aja Bunda. Tapi sebenarnya gini loh Bu. Ya, Memang beberapa hari ini saya kurang semangat masuk kelas Bunda. Karena setiap pembelajaran berkelompok, ada siswa saya itu yang memang dia tidak mau untuk belajar kelompok. Setelah saya gabungkan, dia mau bahkan milih untuk menyendiri gitu. Kemudian setelah itu saya masukkan, dia malahan menangis gitu loh Bu. gitu ya. Kira-kira dengan guru lain, apa sikap murid Ibu tersebut sama dengan sikapnya dengan Bu Desni? Iya Bu, setelah saya tanya dengan beberapa guru mata pelajaran lain, ternyata sikap anak ini sama. Kemudian saya bujuk Bu untuk bergabung dengan kelompok, dia tetap tidak mau Bu. Oh begitu ya Bu Desni? Iya. Kira-kira apa strategi Ibu supaya murid tersebut mau bergaul dan mau belajar kelompok? Mungkin gini Bu Dak, yang pertama mungkin saya sini akan mengulang kembali, itu membuat sebuah kesepakatan kelas. Yang kedua, saya akan mencari tahu Bu Dak, kira-kira apa penyebabnya anak ini tidak mau untuk berkelompok. Yang ketiga, terkait dengan pembelajaran kita yaitu sosial emosional. Iya. Dimana di sini mungkin saya akan mengajarkan nanti bagaimana berrelasi dengan murid yang lain. Iya. Oke, baik Bu Desni. Apa teman-temannya atau teman-teman dari murid Ibu itu memberitahu kenapa murid Ibu itu tidak mau bergabung
dalam kelompok saat belajar dengan ibu? Oh iya Bu Dak, saya juga dengar dari teman-temannya. Ternyata anak ini memang nggak mau dia untuk berkelompok. Kemudian di sini sepertinya ada masalah sikap. Terkait di sini mungkin saya akan menanyakan apa sebetulnya penyebabnya Bu Dak. Bagus sekali Bu Desni. Siapa yang dapat membantu Bu Desni dalam mencapai tujuan supaya murid Bu Desni ini mau bergaul dan mau belajar kelompok. Oh iya, Bu Dak, mungkin pertama kali sini saya juga akan mencari informasi juga dari sesama guru mata pelajaran. Ya. Tapi mungkin yang lebih tepatnya di sini terkait dengan wali kelas. Mungkin saya akan menanyakan kepada wali kelas. Kemudian dengarkan sejawat atau guru mata pelajaran tadi lah. Kemudian tidak kalah penting lagi itu tentu dengan guru BK, Bu Dak. Kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan berapa lama Ibu akan berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini, Bu Desni? Saya mulai besok pagi, Bu Dak, akan mengawal murid saya ini untuk mau dia belajar kelompok dan mau bergaul dengan teman-temannya. Mudah-mudahan ini akan bisa merupakan sebuah strategi gitu, Bu Dak. Bagus. Itu artinya Bu Desni sudah mendapatkan solusi dari permasalahannya. Saya harap murid Bu Desni itu mau belajar kelompok kembali. Dan saya harap kita bersama-sama bisa menyelesaikan masalah ini. Iya Bu Dak, terima kasih sudah membantu saya. Saya merasa lega sekarang Bu Dak. Sama-sama Bu Desni. Sampai jumpa lagi dengan coaching yang lain. Baik Bu Dak, terima kasih. Sama-sama. Luar biasa sekali coaching yang sangat mengena sehingga sampai pada tahap solusinya. Ibu sudah mendengarkan dengan penuh, kemudian sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira alur ceritanya seperti apa ya Bu? Alur ceritanya seperti yang sudah saya katakan tadi Bu Suratni, yaitu yang pertama tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, yang keempat adalah tanggung jawab. Oke, bagus. Kalau skalanya 1 sampai 4, saya memberikan pada skala 4. Ya, semoga sukses ya Bu Davrita. Terima kasih Bu Suratni atas pemberian skalanya, saya sangat senang sekali. Oke, terima kasih sama-sama. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Desni, gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Bu Dak. Alhamdulillah ya. Oke. Pada kesempatan kali ini Ibu Desni berperan sebagai coach terhadap Ibu Suratni. Kira-kira apa persiapan Ibu ya? Saya akan melakukan coaching itu dengan menggunakan alur cerita. Ya. Yang pertama tentu tujuan. Ya. Yang kedua itu identitas. Ya. Yang Ya, oke, ya identifikasi, ya. ya. Oke. Yang ketiga yaitu rencana aksi. Ya. Yang tak kalah penting lagi yang keempat adalah tanggung jawab. Ya, ya. Kemudian saya akan mengajukan pertanyaan berbobot. Bagus. Oke, silakan. Oke, jangan lupa untuk 3 kompetensi ya. Yang pertama, kehadiran penuh atau present. Yang kedua, mendengarkan secara aktif. Dan yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot tadi. Silakan Bu Desni. Baik Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Ratni. Bagaimana kabar hari ini? Waalaikumsalam Bu Desni. Hari ini alhamdulillah saya sehat. Cuma ada sesuatu yang mengganjal yang membuat saya menjadi kesal loh. Kira-kira apa yang membuat Bu Ratni sampai kesal? Ini tadi waktu saya masuk di 7B jam pertama, waktu saya hampir habis untuk membersihkan kelas karena anak-anak hari ini tidak piket kelas Bu.
Apa setiap pagi atau setiap hari di kelas tersebut dia tidak piket, Bu? Oh, Ini tadi setelah saya tanyakan dengan Bapak dan Ibu guru yang masuk di jam pertama, tadi ada beberapa orang guru saya hubungi, ternyata keluhannya sama, Bu. Setiap pagi anak-anak itu untuk menjaga kebersihan kelasnya agak kurang. oh iya begitu ya, Bu. Iya. Strategi apa yang akan Ibu lakukan terkait dengan piket kelas? Di sini saya akan mencoba, Bu, untuk mengkaji ulang tentang keyakinan kelas di 7B. Saya akan memberikan masukan kepada wali kelas supaya memberikan satu keyakinan kelas yang berkaitan dengan kebersihan dan tanggung jawab, supaya nanti anak yang piket itu lebih memiliki tanggung jawab sehingga kelasnya bersih. Baik, Bu Ratni, apakah semua teman-teman di kelas itu tidak mau piket atau apa faktor penyebab sehingga anak murid tersebut tidak mau membersihkan kelas? Setelah saya tanya ke beberapa anak di 7B, ternyata mereka itu alasannya untuk datang ke sekolah itu terlalu mepet waktunya dengan masuk kelas. Jadi ketika mereka mau piket kelas, waktu untuk belajar sudah masuk, jadi tidak sempat membersihkan kelas. Bahkan sampahnya masih menumpuk, sampah yang kemarin belum dibuang. Jadi seperti itu, Bu, penyebabnya. Oh iya, bagus sekali Bu Ratni. Kira-kira siapa yang bisa membantu Bu Ratni untuk mencapai tujuan ini? Oh, mungkin saya akan kerjasama dengan wali kelas dan juga beberapa guru, terutama Bapak dan Ibu guru yang masuk di kelas tersebut, dan juga saya akan meminta bantuan kepada BK supaya menyadarkan anak bahwa kebersihan itu juga sangat penting sehingga mereka bisa memiliki tanggung jawab. Mantap. Kapan Ibu Ratni akan memulainya dan berapa lama komitmen untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan secepatnya, besok pagi saya akan temui wali kelasnya, dan saya juga akan bekerja sama dengan Bapak dan Ibu guru, terutama yang masuk di jam pertama. Sehingga kalau kita cepat memulainya, kebersihan itu bisa tetap terjaga dan segera bisa diwujudkan. Bagus, berarti Ibu telah menemukan solusi dari permasalahan. Mudah-mudahan murid Ibu itu mau untuk piket selanjutnya. Iya, Bu, saya juga mengucapkan terima kasih. Setelah saya cerita sama ibu saya menjadi lega. Ternyata apa yang kita bincangkan ada solusinya. Sama-sama Bu Ratni. Mudah-mudahan kita ketemu kembali di coaching yang lain. Mudah-mudahan. Terima kasih, Bu Desni. Sama-sama. Luar biasa coachingnya, sangat mengena dan sampai pada titik temu atau solusi. Ibu sudah mendengarkan dengan aktif dan mampu menanyakan pertanyaan yang betul. Alur ceritanya seperti apa ya, Bu? Alur cerita tentu kita mulai dari tujuan, Ya, kemudian identitas, rencana aksi, dan tanggung jawab. oke, bagus. Kalau saya nilai ini, kalau dari angka 1 ke 10, Ibu sudah sampai ke angka ke 10 loh, Bu Desni. Baik, Bu Desni, sampai jumpa lagi. Terima kasih Bu Dak Sama-sama. atas pengamatannya dari coaching yang telah kami lakukan. Oke, sama-sama Bu Desni. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Assalamualaikum Bu Ratni. Waalaikumsalam, Bu Desni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Pada kesempatan ini, Ibu Ratni berperan sebagai coach, sedangkan Bu Davita sebagai coach. Iya. Kira-kira apa yang sudah Ibu persiapkan?
Baik, Bu Desni, saya akan melakukan kegiatan coaching bersama Bu Davrita. Saya sebagai coachnya dan Bu Davrita sebagai coachingnya. Saya sudah mempersiapkan dengan alur Tirta. Yang pertama menetapkan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian juga rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Selain itu saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang berbobot. Tapi jangan lupa ya Ibu, ada 3 kompetensi yang harus Ibu kembangkan nanti. Yang pertama yaitu kehadiran penuh, present, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot harus ada. Kalau begitu silahkan dimulai Bu Ratni. Baik, terima kasih Bu Desni. Silahkan kita mulai ya Bu Davrita. Kita Ya, akan siap. melakukan coaching hari ini. Ya. Oke. Assalamualaikum Bu Davrita. Waalaikumsalam Bu Suratni. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Suratni. Kok kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal di hati Ibu ya? Benar sekali Bu Suratni. Saya sangat bimbang sekali Bu Suratni. Udah berapa lama pembelajaran bahasa Inggris, malah hampir 6 bulan. Tapi murid-murid saya enggan sekali berbicara dalam bahasa Inggris. Malah mereka berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan lebih miris lagi, mereka berbicara dalam bahasa daerah sewaktu saya bertanya, atau saat saya minta berbicara dalam bahasa Inggris. Oh iya. Oh, suatu permasalahan yang harus kita selesaikan ya Bu ya. Mereka berbicara dalam bahasa daerah, padahal dalam pelajaran bahasa Inggris ya. Iya, betul Bu Suratni. Dan saya sudah mencoba beberapa cara supaya mereka mau berbicara dalam bahasa Inggris. Yang pertama itu saya coba mereka mereka untuk selalu mengucapkan dengan pronunciation yang benar. Saya ulang-ulang supaya mereka bisa. Tapi tidak bisa juga. Gimana itu Bu Suratni? Oh iya, berarti Ibu sudah berusaha itu ya, sudah membiasakan supaya anak mengucapkan dengan kata-kata dalam bahasa Inggris. Nah, berarti ini Ibu lakukan setiap Ibu masuk di kelas ketika belajar bahasa Inggris ya? Iya Bu. Iya. Atau mungkin begini ya Bu, mungkin media yang saya gunakan kurang menarik bagi mereka. Kemudian saya mungkin tidak memberikan penguatan kepada mereka agar mereka mau menambah kosakata mereka setiap hari. Itu yang kedua. Yang ketiga, mungkin saya tidak berbahasa Inggris, atau mereka tidak paham dengan bahasa Inggris yang saya ajarkan kepada mereka. Kan begitu ya? Oh iya. Berarti Ibu sudah mulai mencari kenapa gitu. Berarti kalau memang Ibu sudah menggali pada tahap ada beberapa kemungkinan, kira-kira rencana Ibu untuk kedepannya bagaimana? Begini Bu, mungkin saya akan menggunakan media yang menarik bagi mereka seperti Cergam Gula, komik digital, untuk membuat mereka mau berbicara atau tertarik berbicara bahasa Inggris. Kemudian dengan tutur sebaya mungkin saja, atau kemudian mungkin saya lebih banyak menggunakan media-media yang ada percakapan yang berbahasa Inggris, yang bercakap-cakap itu atau yang berdialog itu adalah orang penutur asli atau orang Inggris. Jadi mereka lebih tertarik begitu. Iya, itu berarti Ibu sudah menemukan beberapa alternatif untuk mengatasi masalah tersebutnya. Itu sungguh luar biasa sekali ya Ibu ya. Kira-kira mungkin ada tidak Ibu mungkin bekerja sama dengan
sesama guru bahasa Inggris yang lainnya? Kira-kira menurut Ibu ada rencana ke sana? Insya Allah Bu, saya akan berencana kerjasama dengan rekan sejawat sesama guru bahasa Inggris, kemudian guru-guru dalam komunitas bahasa Inggris Bu, untuk bagaimana supaya mencarikan solusi dengan masalah saya ini. Sungguh luar biasa sekali ya Bu ya. Berarti Bu sudah menemukan solusinya dari permasalahan Ibu. Kira-kira Ibu mau memulainya kapan ya? Rencana saya akan mulai hari Rabu besok Bu. Kebetulan itu di jam saya, jam bahasa Inggris. Dan saya target saya 3 bulan atau 6 bulan ke depan. Bagaimana Bu kira-kira? Iya, kalau memang itu satu langkah yang bagus ya, itu kalau menurut saya itu suatu langkah yang sangat bagus. Jadi dengan adanya kerjasama dalam komunitas sesama guru bahasa Inggris, segala permasalahan bisa dibicarakan, kemudian mungkin nanti ada masukan-masukan bagaimana untuk anak bisa lebih mudah belajar berbahasa Inggris. Luar biasa sekali. Terima kasih Bu, saya jadi lega rasanya, dan saya semangat lagi untuk masuk kelas dan semangat lagi memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau berbicara bahasa Inggris. Terima kasih banyak ya Bu atas waktunya. Sama-sama, sampai jumpa di kegiatan coaching berikutnya ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama. Luar biasa coachingnya, sangat mendengar dan sampai pada solusinya. Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan juga sudah mengajukan beberapa pertanyaan yang berbobot. Sekarang alur ceritanya gimana ya Bu? Oh iya Bu ya, alur cerita yang sudah saya gunakan tadi itu mulai dari tujuan, kita menggali masalah tujuan, kemudian juga identifikasi, sudah ada rencana aksi, dan juga ada tanggung jawab. Bagus. Kalau skala 1 sampai 4 berarti Ibu ini sudah berada pada skala 4. Oke, Jadi, terima sukses kasih Bu ya. buat Bu Agnia. Sampai Sukses jumpa untuk kita kembali. juga. Terima kasih Bu. Sama-sama ya Bu. Ya. Ya. Baiklah, demikian praktek coaching yang kami lakukan. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajar Pancasila.